Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya, baik kita yang ada saat ini di gedung gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara virtual melalui live Facebook ya. Kita bersyukur semua karena kemurahan Tuhan, semua jemaat baik yang ada di Bali, ada hambanya juga dari Postpay Makassar ya. Luar biasa ya, kita hari ini bersama-sama akan merenungkan firman Allah. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah. Pembacaan kita dari Yehezkiel pasal 3 ya. Kalau kemarin kita mempelajari atau membaca, merenungkan, menerima berkat dari pasal 2, saat ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dari pasal yang ketiga. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nanti bisa membaca secara keseluruhan, tetapi saya mau menyampaikan beberapa bagian saja, karena cukup luar biasa berkat-berkat yang bisa kita dapatkan dari Yehezkiel pasal 3. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yehezkiel taat sebagai hamba Allah, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kalau kita lihat bahwa dia memakan gulungan itu dan rasanya pahit, ini menunjukkan bahwa ya tidak mudah bagi nabi ini untuk melayani, karena Tuhan sudah katakan nabi ini akan melayani memang kepada umatnya, kepada umat Allah, umat pilihan Allah. Tapi umat pilihan Allah ini adalah umat yang keras kepala, ya, tegar hati dan tidak mau mendengar. Bahkan dikatakan kalau saja Yehezkiel diutus oleh Allah kepada bangsa lain yang susah dimengerti bahasanya oleh Yehezkiel, itu jauh lebih baik. Jadi kalau Yehezkiel, nabi ini pergi kepada orang yang bahasanya berbeda, ini pergumulan tentunya bagi Yehezkiel. Tapi itu jauh lebih baik karena kemungkinan bangsa-bangsa lain yang susah bicaranya bagi Yehezkiel itu lebih mudah mereka untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan nabi ini daripada umat pilihan Allah itu sendiri di pembuangan. Tetapi jelas Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk pergi dan menguatkan hati Yehezkiel. Nah, salah satu tugas yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yehezkiel adalah bahwa dia harus menjadi penjaga bangsa itu, penjaga Israel. Ya, dalam hal rohani tentunya ya. Mari kita melihat di ayat 16. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Jadi ini tugas yang diterima oleh Nabi Yehezkiel daripada Allah. Manakala Allah memberikan firman ya, melalui nabi ini, maka nabi ini harus taat, harus bersuara, harus menyampaikan ya suara daripada Tuhan. Dan apa yang akan terjadi, apa yang akan dihadapi atau apa yang akan dilakukan oleh Yehezkiel, salah satu tugasnya memperingatkan orang-orang yang sedang berbuat dosa, orang-orang yang meninggalkan jalan Tuhan. Ya. Di ayat 18, kalau aku berfirman ya kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Jadi ada orang jahat, Tuhan berfirman kepada orang jahat itu bahwa orang jahat ini akan mati. Ini firman Tuhan. Jadi orang yang melakukan kejahatan pasti mati, gitu, akan mati, akan sengsara. Nah, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidup yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Wow, gak gampang ya. Nabi ini memiliki tugas yang berat.
Dia sudah melayani kepada bangsa yang keras kepala, keras hati, tegar tengkuk, dan memang menolak Tuhan juga, menolak firman. Ya, tetapi dia harus lakukan. Jadi ada orang jahat. Nah, Yehezkiel melihat orang jahat itu kalau terus di dalam kejahatannya akan mati. Kalau dia mati, ya, dan Yehezkiel berdiam saja, maka Tuhan yang menuntut Yehezkiel. Wah, pertanggungjawaban. Kira-kira begini. Nabi, kenapa orang itu mati kok tetap jahat? Kamu kok nggak peringatkan dia? Ya, ini mengingatkan kita, tugas kita orang percaya, orang benar untuk dipakai oleh Allah memperingatkan orang lain yang sedang hidup dalam kejahatan. Nah, pelajaran pertama di sini kita lihat bahwa kita nggak bisa diam melihat kejahatan. Kita tidak bisa berdiam melihat orang yang melakukan hal yang jahat, tidak boleh. Tetapi ada risiko kalau kita mengingatkan dia. Ada risiko kalau kita menyampaikan kebenaran kepada dia. Nah, akhirnya kita bisa terjebak mencari aman dengan alasan kita harus berhikmat. Ya, kita harus berhikmat. Nah, kemudian kita biarkan orang-orang itu, ya mau jahat itu urusan kamu. Ya, kamu lakukan hal yang jahat, ya risikonya kamu tanggung sendiri ya. Enggak hanya dia yang nanggung loh. Tetapi orang benar itu yang melihat orang yang melakukan hal yang jahat, apa yang dia buat. Nah, Nabi Yehezkiel ya diminta oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan ini supaya berfungsi dia, supaya dia bergerak. Ya. Maka katakan orang jahat itu mati dalam kesalahannya. Mengapa dia mati dalam kesalahannya? Nah, yang kenapa Tuhan akhirnya menuntut Nabi? Karena Nabi tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau nanti kita lihat kalau Nabi sudah berbuat, ya enggak dituntut lagi. Jadi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ya, loh orang ini kok mati dalam kefasikannya? Padahal ada Nabi. Orang ini kok mati dalam kesalahannya, kejahatannya. Padahal ada hamba-hamba Allah, hamba Tuhan. Loh orang ini mati dalam kesalahannya. Loh padahal ada sahabat-sahabatnya orang benar. Nah Tuhan tahu ternyata sahabat-sahabat orang yang mati tadi tidak memberitahu tentang perbuatannya yang jahat. Tidak mengingatkan. Tuhan tahu kalau hamba-hamba Allah, hamba Tuhan yang mengetahui orang tadi di dalam kejahatannya, tidak berbuat apa-apa, berdiam saja, tidak menyampaikan atau tidak menegur. Ya, nah siapa dong yang harus bertanggung jawab untuk itu? Kalau kita melihat pelajaran di sini, melihat kehidupan Nabi Yehezkiel, maka Tuhan katakan bahwa Tuhan menuntut Yehezkiel. Ya, kalau kita tarik ya kepada masa kini ya, kita aplikasikan. Apa maksudnya bagi kita? Apakah ini hanya berlaku untuk Yehezkiel saja? Apakah ini berlaku hanya untuk Nabi saja? Pada masa itu saja? Tidak. Sekarang berlaku dong. Nah untuk siapa? Pendeta, evangelis, majelis, pengurus gereja, atau semua orang yang percaya, orang yang hidup di dalam Tuhan? Ya, saya mau berkata ini tugas kita bersama. Semua orang benar. Ketika melihat ketidakbenaran, ada orang yang melakukan hal yang jahat, jangan berdiam diri orang benar itu. Harus mengingatkan. Ya, harus mengingatkan. Ayat 19 berkata begini, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Wah, luar biasa ya. Rupanya ada berkat yang selama ini kita tidak pahami. Kalau kita mengingatkan orang jahat, supaya dia tidak berbuat dalam kejahatannya, supaya kita mengingatkan orang-orang jahat supaya bertobat. Nah rupanya bagi kita ini luar biasa loh. Kalau kita lihat peristiwa atau pelayanan Yehezkiel. Tuhan bilang
kamu menyelamatkan nyawamu. Wah, berarti kalau tidak berbuat apa-apa, ya itu berbahaya ya. Bisa kehilangan nyawa ya. Ya, tadi dituntut pertanggungjawaban. Nah, adakah kita pernah berpikir, kalau saya menasihati orang yang sedang melakukan hal yang jahat itu, bahwa aku akan menerima pahala, aku akan menerima berkat dari Tuhan. Nah, ini yang seringkali kita tidak pernah pikirkan, jemaat tidak berpikir, sehingga ya itu kan tugas pendeta saja. Itu tugas majelis saja. Enggak, tugas kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saudara melakukan kebenaran firman ini, ketika melihat orang melakukan hal yang jahat, saudara mengingatkan dia, menegur dia. Dan kalaupun nanti orang itu mati dalam kesalahannya karena tidak mau bertobat, ya, tetapi tugas kita sudah kita lakukan, maka ya dikatakan kita menyelamatkan nyawa kita. Ya, engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya, jadi engkau telah melakukan tugas itu sehingga engkau tidak dituntut lagi oleh Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Kenapa? Karena kita sudah lakukan tugas. Berarti banyak dong orang-orang yang semestinya melakukan tugas, tetapi faktanya tidak. Oh, banyak sekali. Ya, mungkin orang berkata, cukuplah saya jadi orang percaya ya, cukuplah saya jadi orang Kristen. Tapi karyanya apa? Perbuatannya apa? Nah, ketika kita melihat orang melakukan hal yang jahat, ayo. Sudahkah mengingatkan? Sudahkah mendoakan orang itu supaya bertobat? Sudahkah kita tunjukkan belas kasihan kita kepada orang-orang itu dengan cara mengingatkan mereka, melayani mereka, tentu dengan cara yang lemah lembut, yang sopan. Nah, ini perlu kita kerjakan. Kapan kita kerjakan? Ya terus, tiap hari. Amin. Kerjakan terus, jemaat. Kerjakan terus. Kita harus mengerjakan karena banyak orang-orang yang melakukan hal yang jahat. Ya. Ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada orang yang melakukan hal yang jahat. Ya, kita nggak boleh berdiam diri. Ada orang-orang yang belum datang kepada Tuhan. Belum mendengar tentang kebenaran. Belum mendengarkan kabar baik, kita nggak boleh berdiam diri, ya kita nggak boleh. Sampaikan kebenaran, sampaikan kabar baik, sampaikan Injil, ya kepada banyak orang yang berjalan dalam kegelapan, yang masih dalam kesesatan, ya masih dalam perjalanan yang belum berjumpa dengan Tuhan. Nah, kita nggak boleh tinggal diam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada lagi hal yang diingatkan oleh Allah kepada Nabi ini. Ya, rupanya ada orang-orang yang tadinya sudah baik nih, sudah hidupnya benar, tetapi berbalik lagi. Ya, kira-kira begini. Wah, orang itu kan sudah masuk gereja ya. Orang itu kan sudah setia ya. Orang itu kan sudah melayani ya. Orang itu sudah ambil bagian dalam pelayanan loh. Tapi kemudian dia berbalik. Tinggalkan bait Allah, tinggalkan Tuhan. Nah, apakah kita akan peringatkan dia atau tidak? Nah, di ayat 20, jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, ya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Ya. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi orang tadi sudah hidupnya benar. Ya. Udah berjuang lah ya, hidup saleh. Ya, tetapi kemudian dia tinggalkan Tuhan, berbalik daripada kebenaran itu. Nah, kebenaran selama ini yang dia buat, itu nggak diperhitungkan. Jadi orang nggak bisa dong akhirnya mengalami keselamatan karena kebenaran yang dia buat, karena perbuatan. Bukan karena perbuatan. Tapi seseorang diselamatkan karena apa? Karena kasih karunia oleh iman kepada Yesus, kepada Tuhan. Jadi orang itu kalau akhirnya tidak beriman, padahal sebelumnya dia sudah berbuat sesuatu yang baik, benar, dan perbuatan-perbuatan itu tidak ada apa-apanya. Toh di garis akhir dia meninggalkan Tuhan.
Di garis akhir dia tidak datang kepada Tuhan. Nah, tetapi sebelum orang ini mati, kalau orang benar melihat, orang benar yang sudah berbalik tadi berdiam saja, tidak buat apa-apa, maka nyawa orang itu dituntut oleh Tuhan kepada siapa? Kepada orang benar yang melihat saudaranya tadi berbalik dari kebenaran itu. Ya, jadi saudara dan saya, ya baik yang ada di gereja, Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah doa pagi ini, saudara tahu ada orang tadinya, oh iya setia kepada Tuhan, tapi kemudian dia meninggalkan Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan, nggak pernah datang ke bait Allah untuk beribadah. Nah kita kemudian diam aja, ya biarin aja urusan dia, capek ngurusin dia. Oh enggak boleh. Tidak boleh. Tapi kan ada risiko, betul, berat. Nah kemudian kita harus ingatkan, kalau kita tidak ingatkan dia, ya kita yang dituntut. Orang benar itu yang melihat saudaranya tadi yang berbalik dari kebenaran, ya kita yang dituntut karena kita berdiam. Nah, kalau kita ingatkan dia, oh ada pahala, ada berkat buat kita. Di ayat 21, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, atau meresponi ya peringatan kita tadi, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Bukan menyelamatkan nyawa orang itu, betul nyawa orang itu juga selamat. Maka dikatakan tadi, ia mau menerima peringatan, ya ia akan tetap hidup. Dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi rupanya apa yang kita buat itu berkatnya buat kita loh. Ya, kebenaran yang kita lakukan berkatnya buat kita. Kebaikan yang kita lakukan berkatnya buat kita. Ya, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan berkatnya buat kita. Jadi saudara dan saya jangan ya mundur dari pelayanan. Amin. Jangan mundur daripada ya mendengarkan firman Allah dan taat untuk melakukan firman itu. Maka Tuhan katakan, ya ketika Tuhan berfirman, ya memakai nabi ini harus ngomong, harus sampaikan. Sekalipun umat menolak. Tetapi yang terpenting sebenarnya yang mau kita dapatkan adalah apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan hal yang benar, hal yang diminta oleh Tuhan. Untuk kita ada berkat. Memang untuk orang lain pasti ya. Jadi ada orang jahat, kita ingatkan dia bertobat, dia akan selamat. Buat orang itu wah luar biasa. Jadi ada seseorang begini, dia tidak pernah melupakan orang yang melayani dia, orang yang melayani atau memberitakan Injil kepadanya. Ketika orang itu tadi hidup jauh, tidak kenal Tuhan, kemudian ada orang yang melayani dia, kemudian orang itu bertobat, terima Yesus. Nah, maka orang itu tidak pernah melupakan pribadi yang menunjukkan kepada dia jalan kebenaran itu, yang mengarahkan. Jadi misalnya jemaat ketemu dengan orang nih yang belum percaya. Akhirnya saudara mengingat perintah Tuhan ini, saudara tidak bisa tinggal diam. Kemudian saudara mendoakan orang itu, kemudian mendekati, bersahabat dengan orang itu, kemudian menyampaikan berita yang utama, ya berita yang sangat-sangat dinantikan, kabar baik. Nah akhirnya saudara memberitakan firman, memberitakan bahwa Allah mengasihi dia, memberitakan bahwa ada jalan keselamatan, memberitakan kepada dia supaya dia bertobat, supaya akhirnya dia dilayakkan oleh Tuhan, memberitakan kepada dia supaya dia terima Yesus. Kemudian orang itu terima Yesus, maka saudara yang melayani dia, saudara tidak akan dilupakan. Saudara tidak akan dilupakan, dia akan bersyukur, terima kasih. Saya berjumpa dengan om itu, saya berjumpa dengan tante itu yang melayani saya berjumpa dengan bapak itu, saya berjumpa dengan ibu itu, saya berjumpa dengan saudara itu. Mereka, dia yang melayani saya sehingga saya berubah, saya bertobat, saya terima Yesus, hidup saya menjadi benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tugas kita, membahagiakan orang lain dan juga membahagiakan
diri kita, menyelamatkan nyawa orang lain, juga menyelamatkan nyawa kita. Manakala kita melakukan firman Allah, melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tugas kita apa? Jangan berdiam diri ketika melihat ketidakbenaran. Tetapi kita mau nyatakan kebenaran dimanapun, dalam situasi atau kondisi apapun. Ya, dengan hikmat Allah tentunya kita sampaikan kebenaran kepada orang lain. Dan dengan ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan, ya, ini akan membahagiakan hati Tuhan, dan Tuhan pun ya memberkati kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Mari bersama-sama kita maju di dalam Tuhan, ya. Kita terus setialah melayani walaupun ada tantangan, ya, risiko yang berat yang harus kita hadapi, tetapi percayalah, ya, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ya, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tidak akan berdiam diri, tetapi Dialah yang menguatkan kita, meneguhkan kita, memampukan kita untuk terus melayani. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.